Selamat malam semuanya. Bisa dengar suara saya kan? Oke. Saya absen dulu ya. Jadi hari ini kita masuknya agak telat, setengah 10, karena sebelumnya ada kelas matematika untuk kelas 7 yang kemarin baru masuk. Terus untuk malam ini kita di pertemuan 1 pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 8. Jadi kalau 3 bulan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 7 atau kelas 1 SMP ya. Terus untuk yang mulai dari hari ini sampai ke 3 bulan ke depan kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan kelas 8. Nah, di sini yang sudah hadir ada Mbak Novi, kemudian ada Mbak Siti, ada Mbak Lilis, dan Mbak Suparmi, dan juga ada Mbak Karningsih. Karningsih ini mbaknya baru ya? Ya, jadi nanti bisa kenalan, nggak apa-apa. Barangkali kan belum belum tahu saya juga ya. Dan juga kalau misalnya belum kenal sama teman-temannya yang lain juga bisa kenalan. Jadi langsung saja ya kita mulai di pertemuan pertama pendidikan kewarganegaraan ini kita akan membahas tentang uh, Pancasila dan juga hubungannya dengan perilaku keseharian kita, serta hubungan Pancasila sebagai dasar negara di Republik Indonesia ini. Sebelumnya kan kemarin saya sudah um, mengupload file PDF buku modulnya kan ya, sudah ada yang sempat baca belum? Kira-kira. Oh, ada yang nggak, oh nggak bisa dibuka ya? Udah nggak apa-apa. Jadi kita ntar akan langsung bahas aja ya. Ini yang pertama, eh, nah ini. Jadi yang pertama adalah tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini kan untuk bab pertama ini kita akan membahas tentang Pancasila dan juga hubungannya sebagai dasar fungsi dasar negara Indonesia, kemudian juga perilaku-perilaku yang sesuai sesuai dengan nilai Pancasila. Artinya di sini adalah perilaku-perilaku yang positif, bukan perilaku yang negatif ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, Pancasila itu kan panca kan artinya 5 kan. Kemudian ada sila artinya dasar. Jadi ada 5 dasar yang merupakan dasar dari negara Republik Indonesia. Hafal semua kan ya untuk Pancasilanya. Nah, di sini nanti kita akan berdiskusi sebenarnya. Jadi saya nggak banyak-banyak jelasin. Saya pengennya kita lebih aktif untuk diskusi karena kan biasanya kalau PKN tanpa diskusi itu semacam sayur tanpa garam. Nah, jadi dengan berdiskusi ini diharapkan nantinya teman-teman semua bisa saling sharing pengalaman, kemudian juga mungkin sharing informasi. Mungkin ada beberapa yang tahu informasi apa gitu, nanti bisa dibagi, kemudian bisa juga saling memberikan contoh seperti itu. Nah, langsung saja di sini yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kemarin di kelas 1 setelah proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kita bangsa Indonesia ini pas waktu itu ada PPKI ya, itu uh, bermusyawarah atau melakukan sidang, melakukan rapat ya. Kemudian mereka ada beberapa tokoh yang kasarnya
memberikan pendapat, memberikan pandangan bahwa seharusnya dasar negara Republik Indonesia adalah seperti ini. Nah, dari beberapa tokoh ini akhirnya dirumuskan lagi bahwa uh, ada yang namanya dasar negara, kemudian dibentuklah yang namanya Pancasila itu tadi. Nah, Pancasila ini sendiri tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di alinea keempat. Itu disebutkan bahwa dasar negara kita itu adalah Pancasila itu ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar negara Pancasila ini juga merupakan tujuan dari pembentukan negara Republik Indonesia setelah sekian lama kita dijajah, mulai dari dijajah dari ada penjajahan Spanyol ya, kemudian juga ada Portugis, kemudian ada Inggris, yang paling lama adalah Belanda, dan yang terakhir adalah Jepang waktu itu, yang waktu Perang Dunia Kedua. Nah, setelah dari Jepang kita berusaha untuk merdeka. Selanjutnya kita akhirnya setelah mengalami perjuangan yang sedemikian beratnya, kita akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebenarnya istilah Pancasila ini sudah lama dikenal, bahkan sebelum adanya datang penjajahan dari bumi Eropa. Ini tepatnya dikenal lewat buku Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca, serta dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Nah, di sini Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi dia ada dua suku kata ya. Jadi yang pertama adalah panca, yang kedua sila. Nah, panca itu artinya 5, kemudian sila artinya dasar. Jadi kalau secara bahasa, secara diartikan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Indonesia, artinya adalah 5 dasar. Nah, Pancasila ini dijadikan ideologi tadi sejak tanggal 17 Agustus. Kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus melalui rapat PPKI tadi. Nah, selanjutnya di sini ada gambar adalah lambang negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila kan. Di sini ada gambar bintang, kemudian ada rantai, ada pohon beringin, ada banteng, ada padi kapas. Nah, ini artinya apa saja? Kalau kemarin yang di kelas 1 kita sudah pernah membahas ini ya. Jadi arti lambang negara Indonesia. Nah, ini kita akan lebih mengkerucut ke bagian Pancasilanya, bagian perisainya ini. Yang pertama adalah bintang bersudut 5. Nah, ini merupakan lambang dari sila pertama. Sila pertama apa? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada rantai bermata bulatan dan juga persegi. Dia merupakan lambang dari sila kedua. Kemudian adalah pohon beringin yang merupakan lambang sila ketiga. Kepala banteng ini merupakan lambang dari sila keempat, dan yang terakhir adalah padi dan kapas yang merupakan lambang dari sila kelima. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, Mbak Surnia, selamat datang ya Mbak Surnia. Ada yang mau ditanyakan? Waduh, saya kurang tahu juga sih, Mbak. Mungkin nanti saya bisa nanyain, soalnya kemarin kalau katanya Bu Ida minta dimatiin dulu itu mic-nya. Ya, jadi kemarin kalau katanya Bu Ida untuk yang baru masuk itu kelas satunya akan diambilkan tutor khusus. Nah, saya kurang tahu apakah nanti mereka di kelas 2 nya ikut apa enggak. Mestinya sih ikut semestinya, cuman saya juga kurang tahu sih jadinya gimana. Ya, nggak ada yang ditanyakan ya.
Nanti lihat ini aja, videonya aja gimana Mbak. Mm, mm, mm. Ya nggak apa-apa ya. Nah jadi di Pancasila ini sudah clear semua ya, mulai dari lambang-lambangnya, dari sila pertama sampai ke sila kelima ya. Kita lanjut. Jadi awal mulanya ceritanya, jadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kan awalnya kita tahu ya bahwa Pancasila ini sudah dikenal sejak zamannya Kerajaan Majapahit ya. Tadi dari ada buku Negara Kartagama dan juga buku Sutasoma. Nah, menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, istilah Pancasila ini akhirnya kembali mencuat ke permukaan. Tepatnya pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, sidang ini eh, terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, sehingga pada tanggal 1 Juni 1945 ini dikenal dengan tanggal, kira-kira tanggal apa? Ada yang tahu? Tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai tanggal apa? Diperingati tanggal apa? 1 Juni. Ayo, apa? Kan ini kita membicarakan tentang Pancasila. Nah, di sini kan Pancasila pertama kali muncul lagi, istilah Pancasila pertama kali muncul. Iya, betul sekali, Mbak Suparmi. Jadi, pada tanggal 1 Juni itu sekarang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila karena memang pada saat itu, tepatnya tahun 1945, BPUPK ini kan mengadakan rapat. Nah, kemudian muncullah istilahnya Pancasila sehingga pada tanggal 1 Juni ini dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Nah, setelah sidang BPUPKI ini tadi berakhir ya, akhirnya dibentuk Panitia 9. Kalau kemarin masih ingat yang hubungan konstitusi ya dengan kemerdekaan, itu Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 45 mereka merumuskan yang namanya Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta inilah yang merupakan cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, kan? Nah, sehingga pada tanggal 18 Agustus 45, sehari setelah Indonesia merdeka ini, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di alinea keempat, alinea terakhir ya. Jadi di situ disebutkan tentang tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia. Selain itu juga terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya, tadi kan kita uh, tahu ya bahwa pada tanggal 1 Juni ini tadi waktu BPUPKI sidang muncul lagi yang namanya istilah Pancasila. Nah, siapa sih sebenarnya yang memunculkan istilah ini? Yang memunculkan adalah Bapak Presiden pertama Republik Indonesia atau Bung Karno ya. Nah, waktu itu Bung Karno melakukan pidato atau orasi kayak gitu ya. Kemudian ada kata-katanya yang paling terkenal. Nah, ini kalimatnya saya kasih di sini. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Karena kata-kata inilah pada akhirnya kita akhirnya mengenal yang namanya istilah Pancasila itu tadi, yang juga uh, apa ide dasar ini tadi sebenarnya kan memang sudah ada sejak dari zaman Kerajaan Majapahit, tapi kemudian uh, saat terjadi apa penjajahan itu tadi, kemudian ada perlawanan terhadap penjajah, pada akhirnya adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Istilah ini kemudian dipopulerkan kembali atau diangkat kembali oleh Bung Karno waktu itu ya. Kemudian beliau juga merumuskan lima dasar
negara yang digunakan, yang bukan digunakan sih, diusulkan sebagai dasar negara. Kalau kemarin kan masih ingat ya, bahwa yang mengusulkan saat sidang BPUPKI itu kan ada apa sidang BPUPKI, kemudian sidang panitia 9 itu kan ada Bung Karno, kemudian juga ada Muhammad Yamin, itu kan memberikan uh, usulan dasar negara seperti itu kan. Selanjutnya di sini, setelah kita ketahui bahwa sehari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus ini tadi kan PPKI bersidang dan menetapkan akhirnya untuk memilih Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno, dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, rumusan Pancasila yang sah sebagai dasar negara kita temui tepatnya di pembukaan UUD 45 alinea keempat. Rumusannya seperti ini ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila ini dia mempunyai masing-masing dari silanya, mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tentunya mempunyai makna atau nilai-nilai yang patutnya kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Nggak mungkin kan para pendahulu, para uh, misalnya pahlawan itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai membuat yang namanya dasar negara Indonesia jika mereka tidak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Kenapa mereka menggunakan Pancasila ini sebagai dasar negara? Pasti ada tujuannya kan. Dan tujuannya itu kan nggak mungkin juga langsung dituliskan banyak gitu, nggak mungkin. Tapi mereka mengambil intisarinya. Nah, intisarinya ini akhirnya dirumuskan dalam bentuk Pancasila yang kita ketahui bahwa kata-katanya ini kan nggak terlalu banyak ya, cuman 5, terus kata-katanya juga nggak banyak-banyak. Tapi intisarinya ini mencakup berbagai aspek. Kalau misalnya kita lihat di sila pertama, di ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya negara Indonesia menjamin bahwa kita bebas untuk beragama, seperti itu. Kemudian di sila ketiga misalnya persatuan Indonesia, itu seperti kita tahu bahwa Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam budaya, tapi kita tetap bersatu di dalam segala perbedaan itu, kita tetap bersatu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya cerita lebih banyak lagi, atau mau ada yang didiskusikan? Tidak ada ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sini selanjutnya, setelah kita tahu bahwa Pancasila itu dirumuskan sebagai dasar negara kita, yang pertama tadi dirumuskan di Piagam Jakarta ya. Kemudian dari Piagam Jakarta itu, kalau nggak salah di kalimat pertama, awalnya kan kalimatnya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi kalimatnya itu kalau nggak salah ada ada dan kebebasan untuk melaksanakan ibadah bagi
umat muslim atau gimana, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kalau nggak salah seperti itu. Nah itu Piagam Jakarta kan awalnya adalah dasarnya, dasar sebelum dibentuknya Pancasila ya, sebelum Pancasila lahir itu dikenal dengan Piagam Jakarta. Nah kemudian karena kita tahu bahwa Indonesia itu tidak hanya uh, beragama Islam ya, tapi juga ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, maka diberikan saran agar sila pertama itu tadi diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan lagi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Seperti itu. Jadi nanti dia bersifat lebih menyeluruh, lebih luas, nggak cuman untuk masyarakat yang beragama Islam aja. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat Pancasila. Nah, Pancasila ini yang pertama hakikatnya adalah dia berguna sebagai dasar negara. Jadi fungsi dari Pancasila yang sesungguhnya adalah, fungsi utamanya adalah dasar negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia atau disebut juga dengan dasar falsafah negara atau ideologi negara, menunjukkan bahwa Pancasila itu digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Artinya apa? Artinya di sini Pancasila itu dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara ya. Kemudian juga dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara Indonesia sendiri menggunakan Pancasila sebagai dasarnya. Selanjutnya Pancasila juga berfungsi sebagai sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup. Nah, maksudnya apa? Jadi, hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah semua sila dalam Pancasila itu merupakan cerminan atau gambaran dari sikap dan cara pandang manusia Indonesia terhadap keagamaan. Ini dibuktikan dalam sila pertama ya, yang ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pandangan masyarakat Indonesia terhadap sesama manusia, di mana ini ditujukan dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Kemudian juga cara pandang manusia atau masyarakat Indonesia terhadap bangsa dan negara. Sini di Persatuan Indonesia. Kemudian terhadap pemerintahan demokrasi yang diwakili oleh sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir adalah pandangan manusia Indonesia terhadap kepentingan bersama. Di sini diwakili oleh sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa sebenarnya Indonesia itu kan mempunyai keanekaragaman, kemudian juga punya banyak sekali ciri khas kan. Jadi hal ini kalau misalnya Pancasila ini tidak diamalkan sebagai cara pandang masyarakat Indonesia, maka bisa jadi nantinya uh, perbedaan-perbedaan itu akan menjadi besar, dan sehingga negara Indonesia ini tidak lagi menjadi negara kesatuan. Akhirnya nanti setiap daerah akan berusaha melepaskan diri, dan akhirnya ya bisa jadi juga Indonesia kembali dijajah oleh pihak asing. Maka dari itu Pancasila ini sudah sepatutnya kita jadikan sebagai pandangan hidup kita sebagai masyarakat Indonesia yang mempunyai cara pandang terhadap keagamaan, cara pandang terhadap sesama manusia, terhadap pemerintahan yang demokrasi, terhadap bangsa dan negara kita, kemudian juga terhadap kebijakan dan kebijakan ataupun kepentingan bersama. Selanjutnya, Pancasila itu juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya apa? Artinya Pancasila ini merupakan gambaran tertulis dari pola sikap dan juga perilaku, atau gambaran tentang pola amal perbuatan bangsa Indonesia yang khas
yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Tadi ya, bangsa Indonesia itu kan bangsa yang sangat berbeda-beda sekali, mulai dari ujung uh, Sabang sampai Merauke. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam golongan. Jika Pancasila ini kan ada semboyan yang melekat erat ya di Pancasila ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini Pancasila ini sebagai kepribadian bangsa ini bisa menentukan pola berpikir kita sebagai masyarakat yang berbeda, tapi kita menghargai perbedaan yang ada. Artinya jangan sampai uh, kita sudah tahu bahwa Indonesia ini punya apa ya, mengakui agama yang berbeda-beda. Kita nggak bisa memaksakan bahwa Indonesia harus beragama Islam, nggak bisa seperti itu. Kita juga nggak bisa memaksakan Indonesia nggak boleh kayak gitu, Indonesia harus beragama Hindu, harus beragama Buddha, nggak bisa seperti itu. Karena seperti yang kita tahu bahwa dengan adanya Pancasila ini, kita yang tadi yang sila pertama adalah kita mengakui bahwa kita mempunyai berketuhanan yang maha esa. Terserah itu apa, terserah agama kalian apa. Kita mengakui adanya ketuhanan, adanya agama di negara Indonesia ini. Kita tidak memaksa bahwa harus Islam, harus Kristen, harus Hindu, harus Buddha, harus Katolik. Enggak, kita enggak pernah memaksa seperti itu. Tapi kita identitas bangsa Indonesia adalah kita mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengakui adanya Tuhan, kita mengakui adanya agama, walaupun toh itu berbeda-beda. Kemudian juga bisa kita lihat bahwa seperti sebagaimana di sila berapa ya enaknya, misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu artinya kita memandang bahwa ya kita sebagai manusia itu diciptakan, walaupun toh kita berbeda ras, berbeda suku, kita sama. Seperti kemarin waktu kita membahas norma hukum ya, nggak peduli dia anak pejabat, nggak peduli dia anak buruh, nggak peduli dia anak petani, semua orang di mata hukum sama, sejajar semuanya, sama seperti itu. Kita pola pandang kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai keberbedaan bahwa bangsa Indonesia ya udah, bangsa Indonesia satu, walaupun toh itu dia suku Jawa, dia suku Batak, dia suku Sunda, semuanya sama, Indonesia, seperti itu. Dan hal inilah yang membedakan kita dari bangsa-bangsa yang lain. Kalau misalnya bisa kita lihat ya di mana, di Taiwan sendiri misalnya, ketika kita lihat uh, dasar apa, dasar semacam Pancasilanya, nggak ada yang seperti itu, pasti berbeda. Dan inilah ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah Pancasila juga berfungsi sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Artinya ini adalah seluruh rakyat Indonesia, berarti Pancasila itu harus dipegang untuk selamanya. Nggak peduli dari suku Batak misalnya, kemudian ada juga suku Jawa, kemudian juga ada suku Bugis, ada Bali. Seperti itu kita membela satu dasar negara yang sama, kita berada di negara yang sama. Artinya ketika kalau yang sekarang yang lagi in banget mungkin acara Olimpiade itu ya, Olympic Games. Nah, di sini bisa kita lihat juga bahwa sebenarnya pembelaan Pancasila sendiri nggak hanya dengan kita mengangkat senjata, kemudian kita berperang melawan penjajah, tapi juga bisa kita buktikan lewat kegiatan-kegiatan positif lainnya. Misalnya kita belajar dengan giat, kemudian kita juga mengikuti misalnya perlombaan-perlombaan tingkat internasional seperti itu. Kemudian juga mungkin ada SEA Games, atau juga ada apa ya kemarin itu,
misalnya ada Thomas sama Ubercup seperti itu. Jadi nggak hanya uh, berperang dengan mengangkat senjata. Artinya karena ini adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia, kita ketika Indonesia merdeka kita mengakui ini adalah dasar negara kita, mulai dari Sabang sampai Merauke mengakui semuanya bahwa inilah Indonesia, inilah dasar negara Indonesia. Akhirnya kita harus mau untuk membelanya, membela Pancasila ini, karena inilah yang menyatukan kita waktu itu, waktu kita dijajah oleh pihak Jepang waktu itu, waktu kita mau meminta, bukan meminta sih, waktu kita memperjuangkan kemerdekaan kita. Nah, nggak apa ya, nggak mungkin kan kemerdekaan yang udah didapatkan dengan susah payah ini mau kita gadaikan dengan sangat mudahnya seperti itu. Jadi karena ini adalah perjanjian bangsa kita, ya kita harus membelanya. Selanjutnya, Pancasila sendiri itu merupakan bisa dibilang cita-cita dan juga tujuan bangsa Indonesia ada itu ya terangkum dalam Pancasila. Kalau misalnya masih diingat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu kan terdapat cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya juga disebutkan caranya adalah dengan mengamalkan Pancasila ini tadi ya, yang merupakan dasar negara Indonesia. Jadi gambaran tentang Pancasila sebagai cita-cita dan tujuannya ini kan yang pertama adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian juga untuk memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian pribadi, dan juga keadilan sosial. Semua ini dirangkum untuk diwujudkan dengan menggunakan Pancasila ini tadi yang merupakan dasar negara kita. Dari sini tadi latar belakang Pancasila sebagai dasar negara, ada yang ingin ditanyakan? Nilai-nilai Pancasilanya sudah jelas ya? Mbak Siti, ada yang ditanyakan Mbak? Udah malam ya, jadinya ngantuk. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Ini adalah subbab ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara itu berarti merupakan suatu dasar nilai-nilai atau norma untuk mengatur pemerintahan negara. Jadi tujuan dirumuskannya Pancasila itu kan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Dr. Ajiman Widyodiningrat. Keluar kan ya ini kemarin di UAS bahwa hakikat Pancasila adalah sebagai dasar negara. Demikian pula oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno, Presiden Soekarno ya, yang juga menyebutkan bahwa perlu adanya dasar negara Indonesia yang merdeka, yaitu Pancasila. Nah, di sini tujuan dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri negara adalah sebagai dasar negara kan ya. Jadi udah kemudian nah ini ada contoh perilaku Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ini kita diskusi aja ya. Jadi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu kan sebenarnya sangat banyak. Kita tahu ya Pancasila kan ada lima dasar. Sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilaku yang bisa kita terapkan dari Pancasila ini apa contohnya? Saya akan tanya satu-satu ya biar nggak ngantuk Mbak Sitinya.
Ya, saya random. Em, Coba Mbak Novi, contoh perilaku eh, pengamalan Pancasila sila pertama di kehidupan sehari-hari apa Mbak? Agama apa? Menghormati? Oh, maksudnya menghormati agama yang berbeda-beda itu ya? Oke. Selain itu Mbak, dua. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Loh, kok jadi bingung? Saya tambah bingung kan? Jadi kesimpulannya gini ya Mbak Novi ya mungkin. Salah satu pengamalan dari sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa adalah contoh perilakunya adalah kita saling menghormati pemeluk agama lain. Artinya kita tidak memaksakan agama kita ke pemeluk agama lain kayak gitu ya. Terus enggak, iya ya kayak gitu ya kira-kira. Iya, ya ini masih banyak lagi ya. Jadi seperti yang Mbak Nov bilang bahwa salah satunya adalah menghormati pemeluk agama lain dengan tidak memaksakan ajaran agama kita ke ajaran pemeluk agama lain. Kemudian juga misalnya tidak mencampuri urusan agama orang lain. Kan tiap agama itu kan mungkin apa ya tata cara peribadatannya itu kan beda-beda. Jadi nggak usah kita mencampuri. Oh kamu kok ibadahnya kayak gitu? Ya harusnya kayak gini, nggak usah kayak gini, kan kita nggak tahu kan mereka ibadahnya seperti apa. Nggak usah mencampuri, jadi kita tetap menghormati aja dengan perbedaan itu ya. Mm-mm. Ya selanjutnya ada sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini Mbak Siti deh biar nggak ngantuk. Oh iya. Mm-mm. 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 Ya, banyak lah. Iya, jadi salah satunya adalah tolong menolong, kemudian juga membantu sesama manusia, saling mencintai dengan manusia-manusia yang lain. Maksudnya mencintai di sini tuh kita menghargai, kemudian juga misalnya mereka butuh bantuan ya udah kita bantu, nggak ada saling curiga kayak gitu ya maksudnya. Ini bukan berarti terus cinta yang seperti itu. Kemudian juga kita apa menghargai di sini berarti juga kita mengakui adanya persamaan derajat. Artinya setiap manusia itu memiliki hak yang sama dan juga memiliki kewajiban yang sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Misalnya, oh kamu uh, suku Jawa, terus nanti perlakuannya dibedakan dengan suku Sunda misalnya. Nggak bisa seperti itu. Ini ya adalah contoh dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu nggak boleh seperti itu. Beda-bedakan nggak boleh. Ya, oke. Ya ini selanjutnya adalah sila ketiga. Tadi sila kedua udah cukup jelas ya. Ini sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Coba Mbak Lilis, sila ketiga Persatuan Indonesia. Contohnya apa perilakunya yang mengamalkan Pancasila sila ketiga?
Persatuan Indonesia. Mm-mm. Misalnya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Ya, banyak ya ini contohnya. Ya, ya, ya. Ya, jadi dari Mbak Lis tadi, di Persatuan Indonesia sila ketiga ini contohnya itu adalah mencintai bangsa dan negara serta budaya Indonesia ya, karena kita tahu bahwa bangsa dan negara Indonesia ini punya budaya yang beragam, punya suku yang beragam juga ya. Ini kita harus mencintainya, kita harus rela berkorban juga demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, serta kita menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, sila keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Coba Mbak Surniah bisa nggak? Bisa mic-nya bisa nggak Mbak Surniah? Nggak bisa ya? Pakai mic aja Mbak Surniah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm, ya, gimana Mbak? Jadi contoh perilaku Pancasila sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, ini contohnya apa Mbak dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau nggak bisa lewat mic, bisa diketikin nggak apa-apa. Nggak bisa jawab. Iya, skip dulu ya. Ya udah nggak apa-apa. Dicoba uh, 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 Mbak Sudartik baru ya? Mbak Sudartik ini baru gabung bulan ini ya? Oke, jadi Mbak Surya gimana? Bisa jawab atau dilempar aja pertanyaannya? Ya. Oh iya ya. Ya kayaknya udah harusnya bisa sih. Soalnya uh, jam 10 nggak ada yang lain. Saya matiin dulu ya Mbak ya. Coba. Iya. Mbak Novi bisa. Coba saya matiin. Bisa. Udah nggak apa-apa.
Jadi saya jawab aja ya. Jadi untuk yang sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan ini contohnya adalah melaksanakan apa ya, musyawarah mufakat dalam mengambil suatu keputusan, atau misalnya kita menghargai pendapat orang lain. Nah, itu termasuk dalam pengamalan sila keempat. Ini kemudian yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Mbak Mbak yang baru, Mbak Sudartik sama Mbak Charningsih, ini mic-nya bisa nggak kira-kira? Kayaknya iya, kayaknya nggak ada jawaban ya. Iya, mungkin. Iya, gimana Mbak Sudartik, bisa jawab nggak? Ya, jadi pertanyaan buat Mbak Sudartik ya, contoh perilaku keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini apa Mbak? Pengamalan sila kelima. hmm, hmm, ada lagi nggak Mbak? Oke, okay. Ya, kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini lebih ke, saya matiin dulu ya Mbak ya mic-nya. Jadi untuk yang sila kelima ini contohnya adalah bersikap adil terhadap setiap orang. Kemudian juga kita bisa menjauhi tindak kejahatan atau juga apa, tindakan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain. Lalu kita juga bisa menyikapinya, misalnya contohnya adalah dengan bersikap uh, gotong royong dengan masyarakat atau dengan orang lain. Nah, ini adalah contoh perilaku Pancasila untuk pengamalan sila ke-5. Jadi banyak ya, banyak sekali contoh-contohnya kalau misalnya kita mau mengamalkan sila-sila yang ada di Pancasila. Nah, ini sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat ini adalah contohnya ada rajin belajar dan giat bekerja demi masa depan yang lebih baik, merupakan salah satu cara dalam mengisi kemerdekaan. Nah, selain itu, apa saja sih sikap positif yang dapat kita tunjukkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sebenarnya sikap positifnya ya banyak sekali ya. Misalnya menerima Pancasila ini sebagai dasar negara dan juga ideologi negara. Selanjutnya, kita berusaha menghayati dan juga mengamalkan Pancasila. Lalu misalnya apa ya, menolak peraturan atau perundang-undangan yang dia tidak sesuai dengan Pancasila. Lalu mencintai tanah air dan bangsa negara Indonesia. Kemudian kita mempunyai rasa bangga dalam berbangsa dan juga bertanah air Indonesia, maupun kita mengembangkan perasaan bahwa kita itu satu tujuan, kita itu merupakan satu kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, walaupun untuk berbeda-beda tetapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Nah, ini adalah salah satu sikap yang dapat kita kembangkan. Nah, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, istilah Pancasila ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu pada saat masuknya agama Buddha ke Indonesia, di mana Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta dan dapat diartikan berbatu sendi lima atau tingkah laku yang utama. Tadi kan panca artinya lima dan sila artinya dasar, artinya lima dasar ya.
Kemudian ada beberapa rumusan dasar negara, ini baik ya, baik dari para tokoh maupun dalam Piagam Jakarta. Namun rumusan Pancasila yang sah dan juga benar itu hanya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Jadi tadi sebelum Pancasila berada di pembukaan UUD 45 ini kan sebelumnya ada yang namanya Piagam Jakarta, tapi kemudian uh, poin pertama dari Piagam Jakarta ini diganti. Dan selanjutnya Pancasila itu sebagai dasar negara dapat diartikan bahwa Pancasila itu menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara ini maksudnya adalah dalam segala hubungannya dengan mungkin ada hukum dan juga tata cara penyelenggaraan negara yang lainnya. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara artinya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup yang disertai dengan cara-cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Tujuan yang dicita-citakan ini apa? Tadi terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ke-4. Yang kelima adalah Pancasila merupakan ideologi yang terbuka karena memiliki sifat fleksibel, luas, terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Artinya sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak dapat dilepas antara sila yang satu dengan yang lain, karena masing-masing sila saling menjiwai dan dijiwai antara sila yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, Pancasila dalam gerak dan perkembangannya telah mengalami banyak ujian dan juga penyimpangan-penyimpangannya. Namun dengan hal tersebut telah menimbulkan suatu keyakinan bahwa Pancasila itu merupakan ideologi yang paling sesuai dengan bangsa Indonesia, dengan latar belakang kehidupan yang majemuk, yang berbeda-beda. Dan perwujudan nilai-nilai Pancasila ini dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan kehidupan, baik di keluarga, sekolah, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tadi sudah disebutkan beberapa contohnya ya oleh Mbak Novi, Mbak Siti, Mbak Lilis, kemudian ada Mbak Sudartik juga sudah menyebutkan bahwa contoh-contoh perilaku yang dapat kita uh, lakukan dalam mengamalkan Pancasila ini, misalnya saling tolong menolong, saling hormat menghormati, kemudian saling membantu, terus mencintai dan menghargai bangsa dan negara serta budaya, kemudian juga menghargai pendapat orang lain, seperti itu. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Gak ada ya. Nanti kalau nggak ada bisa dibaca lagi bukunya. Barangkali ada yang masih bingung, nanti bisa tanya ke saya di slide pertama tadi. Nah, ini ada Facebook saya sama ada email. Jadi semua tugas ini khususnya bagi yang baru ya, Mbak Sudartik dan juga Mbak Charningsih, bahwa semua tugas biasanya dikumpulkan bisa di FB saya, bisa juga melalui email. Ini ada FB dan juga ada email saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang kurang jelas juga bisa ditanyakan di situ. Ini sudah jam 10:30 ya. Kita tadi telat setengah jam sih, cuman karena memang jamnya kan sampai 10:30 nggak apa-apa. Ya, Mbak Surya? Nggak ada Mbak, nggak ada PR Bu. Ya malam ini nggak ada PR ya, jadi bisa dibaca ulang aja dulu. Mungkin minggu depan kita akan membahas beberapa hal yang mungkin masih kurang jelas di bab pertama ini. Di pertemuan pertama ini kita akan bahas bersama-sama, dan semoga nanti sudah jelas ya jadwalnya. Jadi nanti akan saya tanyakan dulu jadwal masuknya jam berapa, biar nggak terlalu malam-malam juga. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kita telat setengah jam, tapi kayaknya nggak apa-apa. Ya, bisa dibaca-baca lagi ya. Kalau misalnya nanti ada yang bingung bisa ditanyakan. Ini sih kebanyakan untuk di pertemuan pertama ini masih ada kaitannya dengan
kelas satu yang pertemuan sebelumnya, jadi saya rasa masih masih bisa ngikutin lah ya. Eh, apa ya, apalagi ya. Iya, heeh, matematika nanti saya tanyakan dulu jadwal fixnya jam berapa gitu aja deh. Iya, iya betul ya. Ini pertemuan pertama ini kita akhiri sampai sini aja. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terus kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat ya. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.